Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat baik kesehatan, Islam, sehingga hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, berusaha menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan waktu untuk datang ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian juga mendengarkan pengajian yang kita laksanakan setiap malam Sabtu di pekan pertama dan pekan ketiga dengan tema akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Latif Karim Iskandar. Selanjutnya selawat rangkaian salam kita hadiahkan kehadiran alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di akhirat kelak. Hari ini mungkin saudara-saudara kita tadi siang melakukan aksi yang menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkumpul menunjukkan protes atas penghinaan yang dilakukan oleh orang kafir yang di Prancis terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita setidaknya yang mungkin tadi siang sibuk bekerja sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita ramaikan majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu seperti ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian sebagai sekedar pembuka dan mukadimah pada malam hari ini. Untuk ini kepada Ustaz yang bersilakan dengan bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjut kajian kita dari topik alamatul qiyamah, tanda kiamat. Pada waktu yang terakhir saya sudah mendengaskan bahwa akan muncul salah satu di antara tanda kiamat itu adalah para pendusta. Jadi al-kazzabun, orang-orang yang berdusta. Al-kazzabun, orang-orang yang berdusta ini bahkan disebutkan dalam satu hadis jumlah mereka itu 30 orang. Ya, ada yang mengatakan qaribun min salasin. Bisa 30, bisa kurang dari 30, bisa lebih dari 30. Pokoknya dekat dengan angka 30, 20-an atau 30-an. Nah, kullun yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya menegaskan mereka itu Rasulullah. Artinya akan muncul orang-orang yang secara zahir bisa membuat kita terpesona, kemudian perkataannya membuat kita takjub karena sebab pintar, cerdas. Nah, ini yang sering saya mengatakan, kepintaran tidak akan mengantarkan orang begitu saja secara otomatis menjadi orang beriman. Nah, itu enggak otomatis itu. Jadi orang pintar pasti orang beriman, belum tentu juga.
Di masyarakat banyak orang pintar malah menyerang keimanan, mempertanyakan keimanan, mempersoalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian berani mengklaim bahwa agama yang kita cintai ini adalah agama yang memang bermasalah, di saat yang sama dia tetap mengaku muslim. Begitu. Kenapa? Pintar kali dia rupanya. Jadi kenapa? Persoalannya karena bicara iman itu bicara kombinasi antara, kalau pakai bahasa fisiknya, akal, hati, pikiran, perasaan. Ya. Jadi bukan sekedar apa yang aku tahu, karena kalau bicara apa yang aku tahu dan itu rasionalitas, bisa-bisa jadi wajar kalau kemudian ada orang yang mengatakan tidak percaya Tuhan, karena Tuhan sesuatu yang gaib dan yang gaib itu tidak faktual, tidak bisa dibuktikan. Atau seperti pernyataan orang aneh yang memang mengidap Islamfobia dari Prancis, yang bilang bahwa Nabi Muhammad, atau kemudian menghina Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran agama yang bermasalah, bukan sekedar berpotensi tapi memang ekstrim, dan kemudian menyatakan Islam sebagai agama yang frustasi, kemudian memberikan pembelaan terhadap orang yang menghina Rasulullah dengan membuat karikatur yang memang ditujukan untuk mengejek. Jadi beda orang yang buat sesuatu karena tidak tahu, dikasih tahu berhenti. Ini dikasih tahu merengkel. Karikatur yang sama telah memunculkan persoalan yang sama. Karikatur yang pertama, berapa orang terbunuh karena marahnya umat Islam. Kantor Charlie Hebdo itu kemudian diubrak-abrik dan ditembak orang di dalamnya. Karikatur itu kemudian menyulut kebencian dan sweeping terhadap umat Islam. Padahal umat Islam melakukan reaksi atas adanya aksi waktu itu. Ya. Karikatur yang kedua, dia bilang dengan dalil kebebasan berekspresi. Ini Macron ini agamanya Katolik kabarnya. Terus beredar cerita bagaimana Presiden Brazil pun akhirnya membuat, Presiden Brazil ini juga agamanya Katolik. Lantas dia tampilkan istri si Macron yang 15 tahun atau berapa belas tahun lebih tua dari dia itu, dan kemudian mendampingkan dengan monyet, gambar monyet. Terus dia bilang apa? Ku tengok istrinya sama monyet ini sama mukanya. Kalau dia marah, dia jawab, Presiden Brazil, saya sedang bebas mengekspresikan apa yang saya rasa benar. Anda tidak boleh menyalahkan saya. Maka kemudian dia mulai melunakkan, walaupun bukan lunak, mengatakan yang kami perangi adalah ekstremisme Islam, bukan Islam. Kalau dia mengatakan bahwa dia memerangi ekstremisme Islam bukan Islam, terus siapa yang dia maksud? Islam ekstrim yang mana yang dia maksud? Kalau itu kelompok-kelompok mana? Dan kenapa selalu negatif langsung kepada umat Islam? Indonesia ini banyak orang latah. Jadi dalam khutbah Jumat saya mengatakan ada sebuah ilustrasi dosen sedang mengajar di kampus, di kelas. Ketika mengajar di kelas, dia mengangkat mushaf dan mengatakan, saudara-saudara para mahasiswa, saya mengajak kepada Anda kebebasan berpikir Anda untuk tidak bersifat subjektif melihat sesuatu. Dia campakkan mushaf ke bawah. Kemudian dia bilang, kalian marah karena sebab adanya doktrin, karena sebab emosi kalian yang bergejolak. Mari kita berpikir rasional, kata dia. Bahwa sebenarnya yang saya campakkan itu bukan Quran, tapi kertas yang beruntung bertuliskan Quran, kemudian dijilidkan dan disebut dengan mushaf. Saya tidak sedang menghina Quran. Saya cuma ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kertas yang buku itu adalah buku yang beruntung, karena kalau sempat kertas yang sama dituliskan novel porno, kira-kira begitu, ya, maka itu akan tidak ada masalah, bahkan kalian akan merasa saya bermoral. Kenapa tiba-tiba saya tidak bermoral? Karena sebab kertas itu dicampakkan atau buku itu dicampakkan karena sebab dia Quran. Mahasiswa tercekam melihatnya, sampai seorang mahasiswa yang lurus dan benar akhirnya tunjuk tangan dan berdiri untuk mengatakan, Pak dosen, ini pelajaran yang mengejutkan dari Anda. Saya mengira kita akan mempelajari buku Anda yang hari ini pelajaran kita akan berlanjut di bab sekian halaman sekian. Tapi tiba-tiba Anda mengajarkan bahwa yang Anda campakkan itu bukan Al-Quran, maka saya kira kalau bolehlah saya tidak salah paham. Kalau saya salah, Bapak boleh luruskan saya.
Itu kan seperti dengan buku ini. Diangkat buku dosennya. Kertas ini hanya beruntung berisikan buah pikiran Bapak. Maka terus terang bagi saya tidak akan menghina kalau saya mencampakkan buku ini ke bawah, menginjak-injaknya, dan dia demonstrasikan menginjaknya dan meludahi buku ini. Si dosen tidak bisa ngomong sama sekali dan akhirnya keluar dari kelas. Jadi ada orang yang dengan enak mengatakan bahwa dia tidak merasa bersalah ketika dia melakukan penghinaan, tapi begitu dirinya dihina, baru dia merasakan kesakitan penghinaan itu. Ya. Nah, kadzabun, orang-orang yang datang di akhir zaman yang ngaku nabi, ini dia. Secara kurang ajar ada yang mengatakan Rasulullah itu bukan nabi terakhir. Rasulullah lupa masih ada bagian-bagian yang harus dia sempurnakan, dan itu membutuhkan adanya orang-orang maksum dan juga merupakan utusan Allah untuk mengajarkan sisa ketidaklengkapan Islam ini. Tiba-tiba saja dia mengatakan Islam tidak lengkap, hanya ingin menjustifikasi atau ingin melegalkan kenabian dia di hadapan orang banyak. Cuma memang orang-orang gila begini tetap ada pengikut, apalagi di Indonesia. Saya belum pernah dengar ada orang yang ngaku nabi tak punya pengikut di Indonesia. Bahkan orang yang kemudian mengaku nabi dan membentuk agama baru tetap saja ada pengikut. Saya bisa ambil contoh Salamullah yang pakai bahasa Arab pula nama agamanya itu kan, yang dikembangkan oleh Lia Edan. Karena ada Lia Aminuddin itu kan sudah berulang kali masuk penjara karena dianggap menghina Islam. Tapi kemudian akhirnya supaya tidak dianggap menghina, maka dia pun menobatkan atau mendeklarasikan agama baru yang disebut dengan agama Salamullah. Cobalah pelajari siapa saja pengikutnya, tidak sedikit orang pintar. Saya pernah ingat dulu saya suka membaca sebuah majalah Islam, dan di situ ada rubrik yang diasuh oleh seorang yang saya sangat menyukai tulisan-tulisannya. Saya merasa selalu tercerahkan, dan tidak ada terbitan majalah itu kecuali yang pertama saya baca adalah tulisan dia. Tapi yang mengejutkan, dia ini akhirnya ikut menjadi pengikutnya Lia Aminuddin. Sampai akhirnya saya terperangah, orang sepintar ini, bahkan ahli psikologi, tapi terjebak untuk kemudian mengakui kenabian. Ya, karena Lia Aminuddin ini kan transformasinya berganti-ganti. Pertama mengaku maknya Nabi, kemudian mengaku Maryam, kemudian mengaku Jibril, terakhir mengaku Rasulullah. Jadi lompat-lompat akuan-akuannya itu. Nah, kalau mau tahu, websitenya pun masih ada itu. Kalau saya tidak khilaf, terakhir saya mengakses websitenya masih hidup. Kenapa? Karena walaupun tidak diakui resmi, dia sudah resmi jadi agama. Sehingga ketika dia resmi jadi agama, dia tidak lagi mendapatkan tekanan, pengaduan, dianggap menghina agama-agama tertentu. Dalam hal ini Islam khususnya. Jadi kalau mau terkenal boleh juga, entah ada yang bapak pingin mau jadi nabi pula, bolehlah diumumkan nabi baru dari Sampali. Ya. Karena kalau dari Medan sudah ada yang ngaku Imam Mahdi. Sampai sekarang pengikutnya banyak. Seingat saya dulu ada 2 kali itu pengikutnya pernah mencoba diskusi, bertemu dengan saya, bahkan coba datang ke rumah saya. Targetnya apa? Ngajak saya gabung. Saya nggak tahu apa pengetahuan Imam Mahdi orang itu atau tidak. Setelah sekian kali diskusi, kesimpulan yang saya ingat saya sampaikan sama dia, gini aja. Kalau kalian lurus dan benar, ikhlas dan benar, insya Allah, jika saya pun orang yang lurus dan benar, ikhlas dan benar, kita akan ketemu nanti. Sampai sekarang nggak ketemu. Muka Imam Mahdinya kayak mana pun saya nggak tahu. Ya, baik. Ini yang selanjutnya. Kemudian terjadi berbagai fitnah. Nah, harus dipahami bahwa fitnah-fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah kepada keimanan. Jadi fitnah ini seperti diterjemahkan bisa seperti fitnah ini nanti seperti memanaskan emas sampai pada panas dan mencair untuk mengetahui kadarnya. Jadi fitnah ini sebenarnya adalah yang membuat kita tidak bisa nyaman jadi muslim. Bentuknya seperti itu. Apa saja membuat kita tak tenang jadi orang Islam? Sholat diributi, pakai jilbab diributin. Kan udah mulai terasa itu.
ya, fanatik kepada Islam, menjalankan ajaran Islam, dituduh radikal, dituduh fanatik, dituduh militan, dituduh ekstrim. Nah, itu terjadi itu sekarang. Kita pakai janggut, orang ribut, orang pakai janggut, dia bilang ini kebebasan. Kita teriak marah ketika Nabi dibenci, mereka bilang jangan baper, itu kan kebebasan berekspresi. Ada lagi orang munafik yang ketika kita bilang boykot produk Perancis, dia malah mempertontonkan diri untuk kemudian makan makanan Perancis. Saya bilang sebenarnya itu ketololan dia itu. Kalaulah kita bilang saudara-saudara, supaya kalian tahu memakan kotoran manusia itu adalah sesuatu yang nista, najis dan tidak disukai, dan di luar sana memang ada orang yang memakan kotoran manusia, ini manusia pasti akan mendemonstrasikan diri untuk makan kotoran manusia, karena bagi dia yang penting bisa berseberangan dengan kita umat Islam. Ya, itu menunjukkan ketololan keyakinan dia. Dan juga ada orang yang berbangga dalam kekufurannya. Ya, baik. Atau ada orang yang tidak bisa terima orang lurus dan benar. Karena sama dia, seorang harus kemari atau kemari, ikut sini atau ikut sini. Kalau tidak ikut di antara dua ini pasti orang bermasalah. Dia bisa mengklaim itu. Padahal ternyata setelah dicek, ini persoalan selera makan. Satu senang makan bakso, satu senang makan mie goreng, satu senang nasi goreng. Cuma di warung ini cuma ada bakso sama mie goreng. Lantas dia disuruh makan, dia bilang saya tidak mau karena saya tidak bisa. Bukan sekedar tidak bisa makan mie goreng atau bakso, tapi saya alergi. Saya punya penyakit yang tidak boleh makan ini. Lantas mereka bilang, ini orang aneh. Padahal seharusnya dia hargai kita, minimal dia harus ikut makan sama kita. Kalau dia tidak mau di sini di sana, ada yang sampai mengklaim makanan yang hanya boleh dia makan adalah ini, kalau yang lain dia berdosa. Nah, ini penyakit ini. Itu diantara, mungkin Saputra tadi ada baca status terakhir saya yang saya share, saya publish. Saya sedang teringat kisah perang Siffin. Itu fitnah besar itu. Kalau dibaca itu nitis air mata kita sebenarnya. Itulah perang yang memakan korban cukup besar dari kedua belah pihak pasukan orang-orang utama dalam sejarah sahabat. Itu masih di era sahabat Rasulullah. Yang bertempur Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya bersama Muawiyah bin Abu Sufyan dengan pasukannya. Siapa Ali, siapa Muawiyah? Dua-duanya sahabat Rasulullah SAW. Berapa orang terbunuh? Walaupun tidak ada kepastian, tapi lebih dari 20 orang, bahkan dikatakan lebih kurang 70.000 orang terbunuh dalam pertempuran yang hanya berlangsung paling lama 4 hari. Dari mulai pakai pedang sampai tumbuk-tumbukan sampai gigit-gigitan orang itu. Tapi yang menarik dari semua itu, tidak ada satupun yang menuduh yang lain sebagai orang kafirnya. Atau sini Musanya, sana Fir'aunnya, tidak ada. Ketika azan berkumandang hayya 'alas salah, semuanya berhenti perang. Dan semuanya ambil wudhu gantian. Ini yang mengambil wudhu, ini musuhnya. Tapi tidak dibunuhnya, walaupun sedang menghadap ke belakang. Selesai, sholat damping-dampingan. Ini yang tadi yang dipukulnya. Ini yang dipukulnya, tapi sholat damping-dampingan. Begitu selesai sholat, baru mereka perang lagi. Saya cuma ingin menyampaikan betapa buruknya fitnah ukhuwah terjadi di antara mereka. Tapi tidak sampai mereka menuduh kafir saudaranya, sampai-sampai kemudian akan memberangus semuanya dengan klaim bahwa kamilah yang benar dan kami masuk surga, dialah yang salah dan dia masuk neraka. Ali bin Abi Thalib melihat mayat bergelimpangan begitu banyak, dia berdoa, ya Allah, ampunkanlah saya dan juga ampunkan mereka. Kenapa? Karena dia sedang mendoakan saudaranya juga. Dia tidak bilang, ya Allah saya berada di posisi yang benar, ampunkanlah saya. Walaupun mayoritas ulama menyatakan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib itu benar. Historian mencatat itu. Dan ijtihadnya Muawiyah bin Abu Sufyan tidak bisa dibenarkan. Begitupun mereka tak mengatakan mereka berada di posisi satu benar, satu tidak bisa dibenarkan, lantas satu dosa, satu pahala. Karena kalau bicara ijtihad, minimal tetap satu pahala. Makanya ada ulama yang mengambil garis tengah bahwa dari semua perbedaan mereka ini, maka mereka semua min ahlil jannah. Nabi pernah mengatakan, memang Ammar kasihan kau karena kau akan terbunuh oleh pemberontak. Nabi tidak mengatakan kau akan terbunuh oleh orang kafir.
tapi pemberontak. Cuma ada orang yang ingin memaksakan diri, yang namanya pemberontak, yang namanya pengkhianat, yang namanya tidak ada kelompok kita, maka dia adalah orang yang begini, dia orang kafir. Ini yang dibilang dengan ekstremisme atau radikalisme pemikiran. Nah, ini hati-hati kita. Karena nanti jangan lupa, saya sedang mencari, karena saya pernah dengar di Pakistan itu perbedaan Sunni Syiah itu sampai membuat berdarah-darah. Bahkan di zaman-zaman awal terjadi perbedaan antara mazhab Syafi'i, Hanafi dan sebagainya, itu membuat orang saling bunuh-bunuhan. Syukur alhamdulillah di Indonesia kita sudah mulai dewasa. Tapi masih ada saja orang-orang yang memancing dengan menuduhkan kalian sesat. Kullu bid'ah dhalal wa kullu dhalal finnar. Kalian sesat semua, sesat itu masuk neraka. Cuma karena misalnya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Datanglah kemari, lihatlah kalau memang ada kesalahan, maka luruskanlah kesalahan kami. Harusnya begitu kan? Bukan caci maki dari luar. Ngapain mereka merayakan Maulid? Merayakan Maulid tidak ada sunnahnya pada Nabi, pada tabi'in, pada tabi'in, tidak ada pada salafus saleh. Apa yang mereka lakukan? Sunnah siapa yang mereka ikutin? Loh, pertanyaannya, Maulid Nabi itu ibadah atau tidak? Ini ibadah mahdhah atau tidak ibadah mahdhah? Ini masuk wilayah perayaan, sebuah acara yang dilaksanakan dengan pola, mungkin kalau boleh saya bilang semacam tabligh, yang ada orang menyambungnya dengan seni. Kalau ada kesalahan, kemari akhi, datang ke sini, luruskan kami di sini. Karena umat ini ada orang yang dia bawa mobil, tak tahu dia caranya, mungkin starternya bagaimana, harus learning by process. Ini tidak tuding sana, tuding. Ini potensi yang memecah belah umat. Sama lagi di dunia politik. Kalau sudah beda pilihan, bahkan suami pun disuruh cerai sama istrinya. Istri disuruh tuntut, minta aja cerai kau sama suamimu. Kenapa? Karena kalian sudah beda pandangan politik. Astaghfirullahalazim. Sampai sejauh ini. Abang beradik, kakak beradik jadi buruk ukhuwahnya gara-gara beda pandangan politik. Seburuk ini, kenapa bisa seburuk ini? Jawabannya fitnah. Nah, itu yang kita mau diskusikan, itunya, sisi fitnahnya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Baridu bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim." Segeralah beramal sebelum datangnya berbagai fitnah kelam seperti penggalan malam gelap. Kita pikir sudah sampai di sana, berhentilah ini. Tidak, rupanya datang lagi. Dengan dalih bahwa saya ingin menyampaikan kebenaran. Habib Rizik Syihab mengumumkan bahwa beliau akan pulang pada hari Senin dari Saudi, kemudian sampai Indonesia hari Selasa, dan mengatakan tidak ada masalah overstay dan macam-macam. Hari ini pemerintah melalui kedutaan besar Saudi mengatakan seharusnya Habib Rizik Syihab tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa dia pulang karena takut kena deportasi. Kalau saya memahaminya begini, kekanak-kanakan kali. Jikapun memang benar itu, kenapa tidak menutup aib saudaramu? Kira-kira begitulah. Jikapun itu memang benar, saya tak tahu mana yang benar. Tapi saya percaya Habib yang mengatakan tidak ada masalah overstay sama saya. Ini bukti. Tiba-tiba kedubes, mungkin Bapak baca tadi beritanya, mengatakan tidak, Habib Rizik itu ada 5 kolom di imigrasi, yang kolom keempat dan kelima itu berisikan salah satu yang saya tidak perlu menyampaikan karena itu aib dan memalukan kalau itu disampaikan, tapi Anda bisa lihat. Cuma yang harus disampaikan bahwa Habib Rizik pulang karena menghindari dideportasi oleh pemerintah Saudi, karena batas akhir dia tinggal di Saudi adalah tanggal 11 November. Pertanyaan saya, untuk apa klarifikasi itu? Apa menguntungkan sama kita? Cobalah dulu kira-kira, ini sebenarnya sedang madamkan api atau sedang nyiram api lagi ini? Ini yang disebut, saya bukan sedang pada posisi marah-marahan, saya bilang inilah fitnah itu. Fitnah ukhuwah, fitnah keimanan, ini berjalin berkelindan. Kita kira, oh selesailah masalah, yang kebayang mungkin nanti akan datanglah dia ke sana dan kemudian saling berrekonsiliasi dan bla 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 bla. Sekarang saya bilang, bukan tidak mungkin orang-orang yang ngefans atau mencintai Habib Rizik Syihab akan menjadi marah kembali dan mengatakan memang kalian tidak punya etikat baik. Bisa saja. Ya semoga Allah jaga kita semua. Kemudian seorang beriman pada pagi hari namun sorenya kafir. Ini kata Nabi. Kenapa terjadi? Beratnya mempertahankan keimanan itu.
1 hari 2 hari dia masuk kantor. Saya kemarin waktu anggota DPR di berbagai daerah dilantik, saya melihat bagaimana statement mereka yang luar biasa, mengatakan saya akan berupaya lurus, saya akan mengabdi kepada masyarakat, bla bla bla, semuanya. Tapi yang pertama kelihatan berubah adalah badannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, kebiasaan hidupnya. Yang menunjukkan itu bukan menandakan dia semakin dekat kepada umat, tapi semakin jauh dari umat. Kenapa? Bahkan ada yang sudah sampai membenarkan ketidakbenaran yang selama ini dia teriakkan itu tidak boleh terjadi bagi seorang yang memimpin umat ini. Kenapa? Fitnah jabatan. Sampai ada orang yang menghalalkan suap dengan dalih bahwa itu bahagian dari fee project, itu bahagian dari fee kerjaan kita, itu uang lelah dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tak menuduh mereka, saya mengatakan bahwa inilah fitnah itu. Ya. Kemudian namun ada orang juga yang sore harinya beriman, pagi harinya sudah kafir. Salah seorang dari kalian akan menjual agamanya dengan imbalan dunia yang sedikit. Saya jujur saja kalau boleh dibilang saya sedang sentimental saya. Apa yang sentimental? Jadi emosional. Saya bilang, sampai terakhir saya bilang, saya KTP saya Deli Serdang sampai sekarang. Tapi saya diseret-seret untuk ikut bertarung dalam pertarungan pilkada di Medan. Saya bilang saya tak ikut. Apapun, kalaupun saya berdiri di sini dan saya berdiri di sini, itu tidak berarti saya mendukung siapapun di situ, karena saya tidak punya urusan dengan mereka. Kecuali saya secara terbuka mengumumkan saya mendukung si anu dalam pilkada anu, dan coba periksa. Biasanya kalau saya mendukung itu karena ada persoalan yang saya yakini itu pembelaan terhadap agama, bukan yang lain. Kalau sekarang ya posisi saya. Tapi kemudian ada orang yang kemudian sampai memblokir saya, sampai menuduh saya pengkhianat, sampai menuduh saya cuma bisa ngomong, tindakan tidak ada, yang mengatakan saya jauh panggang dari api. Nah, Masya Allah, saya berupaya lapang dada karena ini bahagian dari fitnah itu. Ini tanda kiamat ini. Mudah kali orang. Tapi apa memang tidak ada para asatiz, ustadz misalnya, yang kemudian ikut ke sana ikut kemari? Ada. Saya pernah dengar walaupun tidak langsung, seorang yang mengatakan kalau dia bisa belikan mobil sama saya ikut dia. Sama saya dukung pilkada atau dukung apapun secara politik, itu harus tambah mobil di rumah saya satu minimal. Ada yang begitu. Ada yang kemudian setelah ikut mencari-carikan dalil pembenaran, maka keluar dalil bahwa ini adalah persoalan keimanan, ini bukan masalah politik biasa, ini masalah keimanan, pertanggungjawaban saya kepada anak cucu. Iya, kalau lawan politikmu kafir. Harusnya kan begitu. Nah, orang yang sama ini ketika ternyata mendukung kafir di tempat lain, nggak pakai dalil ini dia. Bisakah dalil yang sama ini dia pakai untuk bilang saya mendukung kafir itu karena saya bertanggung jawab kepada Allah, dan ini masalah keimanan saya kepada Allah, dan pertanggungjawaban saya sama anak cucu saya? Tak bisa dia. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, ini bukan marah-marahan. Ini karena kita sedang bicara fitnah yang menimpa umat di akhir zaman. Ya, sama kita bad news is good news. Berita buruk adalah berita baik. Ya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, menjelang kiamat berbagai fitnah yang kelam seperti penggalan malam akan muncul. Itulah yang sedang terjadi sama kita sekarang. Munculnya fitnah-fitnah besar yang melanda umat. Fitnah terhadap agama, fitnah terhadap wanita muslimah, fitnah terhadap ulama. Sekarang coba lihat, aduh sedih kali kita. Berapa banyak dalam sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir ustadz-ustadz kita ditikam orang. Ada bapak ibu tahu? 3. 1 di Lampung Ustadz Syekh Ali Jabir, 1 di Jakarta, 1 di Aceh. Bersimbah darah 3-tiganya. Apa perlakuan kita? Itu yang kemudian kita harus hati-hati. Dan fitnah ini bukan cuma ini, ada lagi yang lain. Yang pengajiannya umat sudah datang rame, dibubarkan, dituduh macam-macam. Ini pengajian radikal, ini pengajian tidak benar, ini pengajian anti NKRI dan macam-macam. Orang yang bubarkan habis itu joget sama perempuan, divideokan, disebar kemana-mana. Tidak ada caci maki kepada mereka.
Karena pastilah orang beriman tidak akan mencaci maki siapapun saudaranya kalau sesama beriman. Nah, itu fitnah. Tiba-tiba saja ada film My Flag. Bapak ada lihat trailernya, Ibu? Film yang menceritakan anak santri begaduh, perempuan sama perempuan, yang sini bercadar, yang sini tak bercadar, yang sini berjubah, bagus penampilan, good looking, yang sini pakai peci doang tapi rambut gondrong. Tapi yang rambut gondrong sama tidak bercadar diposisikan pembela kebenaran, cinta NKRI, yang sini tidak, ini tidak cinta NKRI. Gaduh. Coba kapan santriwati begaduh, berantem, gumul-gumulan di pesantren mana itu? Kurang ajar itu buat film kayak begitu. Tapi dia buat film. Di dalam film itu ada orang yang ditokohkan sebagai orang yang mengerti agama. Ini fitnah melanda umat ini. Kurang ajar. Saya bilang kurang ajar itu. Kenapa? Saya jelek-jelek, saya juga ngasuh pesantren. Bukan saya tidak mengasuh pesantren. Saya tahu betul gimana kehidupan santri di pesantren. Apa pelajaran mereka, kayak mana kehidupan mereka, apa persoalan yang melanda mereka. Dan saya tidak mengajarkan kebencian kepada negara. Saya mengajarkan kecintaan dan apa yang harus mereka buat kepada negara. Kalau bicara pesantren, jadi artinya kalau dulu saya nggak bisa bicara, sekarang sudah bisa, karena saya punya pengalaman di situ. Tiba-tiba ada film yang mengkondisikan anak santri seperti itu. Itu film kurang ajar itu. Cuma nggak bisa marah, itu yang saya bilang tadi. Itulah fitnah. Ngeri kali kita yang menjadi muslim sekarang, Bu, Pak. Ngeri kali kita. Pada waktu itu seorang beriman pagi hari dan sore menjadi kafir. Beriman sore hari, pagi jadi kafir. Beberapa kaum menjual agama mereka dengan imbalan dunia. Ini hadis yang lain. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Pada waktu itu seorang beriman pagi hari dan sore menjadi kafir. Lantaran beratnya fitnah tersebut, sampai-sampai seorang muslim mengharapkan kematian. Saya jujur, ini sedang baper saya kayaknya ini. Sampai kebayang saya seperti yang pernah dibilang Nabi, pingin saya tinggal di satu kampung yang orang itu tidak punya akses dengan dunia luar. Di situ saya bisa beribadah baik, saya bisa kalaupun mengajar baik, mengaji baik. Orang kampung cuma hidup di antara mereka. Cuma saya tak tahu kampungnya di mana itu sekarang. Ini hadis juga. La taqumus sa'ah hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul. Tidak akan datang kiamat sebelum seorang lewat di kubur seseorang, jadi melintas kuburan, dia mengatakan apa? Ya laitani makanah. Enaknya lah orang ini udah meninggal sekarang. Kalau kita hidup di daerah perang yang menyakitkan, makan tak bisa. Kalau cuma kita tak bisa makan tak masalah. Anak kita di rumah, istri kita di rumah, tanggungan kita di rumah tidak makan. Mereka hidup dalam ketakutan. Na'udzubillahi min zalik. Kalau datang pasukan atau orang-orang tidak benar masuk ke dalam rumah, memperkosa anak-anak perempuan kita. Ini kasus bukan tidak ada. Kasus Suriah itu kemarin begitu. Ketangkap seorang anak perempuan, dibawa bergilir untuk dizinahi oleh tentara-tentara biadab itu. Coba kalau ketengok orang mati, mungkin kita akan bilang, ya Allah enaknya lah dia sudah mati. Kami harus menderita untuk merasakan betapa tidak enaknya, beratnya beban ini. Akan sampai zaman seperti ini kata Nabi. Itu hadis dalam riwayat Muslim yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam tangannya, dunia tidak akan pergi atau kiamat tidak akan terjadi sebelum seseorang melewati kuburan dan berguling-guling di sana. Seraya berkata, seandainya aku berada di tempat penghuni kuburan ini, yang mendorongnya berbuat demikian bukanlah karena agama, tapi besarnya ujian yang menimpa dia. Dia geletak di kubur itu sambil mengatakan, ya Allah enaknya lah aku kalau sudah ditanam di sini. Tak aku rasakan lagi penderitaan ini. Kalau penderitaan itu cuma sekedar lapar, nggak ada orang lapar pergi ke kuburan. Tapi penderitaan itu kena sebab agamanya dihina. Dia tidak berani lagi beragama dengan baik. Nah sekarang orang seenaknya caci maki Nabi kita, caci maki para ulama, menghina Rasul, menghina Quran, menginjak-injak syariat, dengan petentengan mengatakan bahwa apa kalian, agama buruk, agama kekerasan. Seperti sembilu yang disayat-sayatkan berulang-ulang ke tubuh kita.
Terus kita disuruh diam. Ketika kita mulai marah, mereka bilang, tenang, Islam agama damai, Islam agama anti kekerasan. Jangan kalian terjebak seperti orang-orang keras itu. Ya Allah, besarnya fitnah ini. Ya. Beberapa faktor yang menyeret umat ke dalam fitnah dan cobaan adalah sedikitnya ilmu, maraknya kebodohan. Orang-orang yang tak punya ilmu agama bicara agama. Orang-orang yang tidak ahli politik bicara politik dan berbuat politik. Kalau orang yang di otaknya cuma ada dagang, dia akan bicara untung rugi, masuk ke lapangan politik. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Berdaganglah. Kalau orang yang hari-harinya hidup dengan narkoba, jual beli narkoba, hidup masuk ke dunia politik, jadi pejabat, jadi anggota dewan, kira-kira ngapain dilakukan? Mana peduli dia racun, mana peduli dia itu candu, mana peduli dia itu buruk secara psikis, secara kejiwaan, karena dia hidup di situ. Saya masih ingat dulu di Republik ini si Ruhut apa? Sitompul apa Ruhut Sitompul ya, yang mulutnya itu pernah dia bilang, orang-orang yang ketangkap kasus korupsi itu cuma orang sial saja itu. Maksud sial apa? Ketiban apa namanya? Sial. Saya menangkapnya apa? Bahwa kalau begitu yang dia maksud bahwa yang nggak ketangkap itu sama aja sebenarnya. Cuma yang ditangkap ini sedang sial, kata dia. Saya ingat tuh dalam satu acara dia sampaikan itu. Bukan di depan saya tapi sebuah acara televisi. Kemudian tadi apa? Sedikitnya ilmu. Orang beragama tak banyak. Makanya anak gadis kita ini kalaupun berjilbab dia misalnya, disuruhlah dia misalnya waktu kerja, kalau mau kerja sini tak usah pakai jilbab, mau dia. Kenapa? Yang penting kan hati kita, bukan harus badan kita. Berjilbab tapi kalau hati buruk, nah itu fitnahnya di situ. Berjilbab tapi kalau hati buruk, daripada munafik. Itu yang disampaikan. Merajalelanya dosa dan kebodohan. Kebodohan merajalela, ditinggalkannya ajaran Islam yang dihidupkan cuma di sini tidak. Di sini dilakukan, di sini tidak. Dosa maksiat sekarang, zina, mabuk, curi, judi, bunuh orang, hal yang biasa sekarang. Mati orang karena terbunuh, sekarang biasa itu. Berzina orang, maaf cakap, ke masjid pun kita bisa nonton orang berzina. Dari mana? Dari HP. Apakah pemerintah kita secara konsisten sudah memblokir semua konten pornografi? Jangankan konten pornografi, aplikasi-aplikasi yang membuka konten pornografi itu tinggal buka saja di Google Play Store. Coba, mohon maaf saya sebut nama aplikasinya. Bingung. Coba cari tahu di situ. Hampir pada mau telanjang itu perempuan di situ. Live, bukan foto Pak. Live, sedang live dia di seberang sana. Nanti nantang buka ini apa, nanti kalau kau kalah kau mandi telanjang, kami tonton bersama. Kenapa saya ngomong begitu? Pernah saya melakukan apa namanya, semacam survei. Saya tak bisa, kalau dibilang orang saya cek, cari tahu saya. Jadi satu, saya melihat si A ini disaksikan sekian orang, si B ini laki-laki, ini perempuan saksikan. Nanti kalau kau kalah, kata si perempuan kepada si laki-laki, kau harus lakukan seperti ini. Dan kalau kau kalah, kata si laki-laki, kau harus lakukan seperti ini. Dan untuk melakukannya, kita buka akun yang baru di sana. Nanti orang mendaftar untuk menonton kau telanjang di situ. Serius, itu saya lihat di Bingo. Ustaz ikut nengoknya? Enggak. Saya cuma ibarat nengok-nengok dari luar. Ini begini dan sebagainya. Ada lagi satu kumpulan orang, nauzubillahi min zalik. Itu rata-rata anak-anak milenial kita. Maksiat merebak begitu saja. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah mengampuni kita. Buruk sekali. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari, inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl. Sungguh menjelang kiamat nanti akan ada hari-hari di mana kebodohan turun. Wa yurfa'a fiha al-'ilm, diangkat ilmu. Wa yaksuru fiha al-harj, haraj banyak terjadi. Wal harjul qatl, haraj itu artinya pembunuhan. Sudah enggak hadis ini? Sudah.
mati di sana, nyelungsep dalam paret. Kemarin waktu gaduh OKB di Jalan Cemara itu, sempat ada gaduh tuh, mati satu orang. Bunuh. Kita nengok, cocoknya mati. Begitu saja. Ada perempuan mau dizinahi orang, diperkosa orang di Aceh, anaknya yang masih SD membela, si pemerkosa tega membunuh itu anak. Na'udzubillah min zalik. Buruknya kita hidup di zaman yang buruk ini sebenarnya. Itu yang terjadi. Dari Anas, hadisnya, aku mendengar Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilm, tanda-tanda kiamat diangkat ilmu, wa yaksural jahl, banyak kebodohan, wa yaksural zina, zina banyak terjadi, wa yaksural syurbul khamar, orang banyak minum khamar, wa yaqillar rijal, sedikit laki-laki, wa yaksuran nisa, banyak perempuan, hatta yakuna li 50 imra'atal qayyimul wahid, sampai ada 50 perempuan, laki-laki cuma satu saja, kata Nabi. Kira-kira apa maksud Nabi menceritakan ini? Perempuan itu butuh disayang-sayang, butuh otomatis kalau cuma satu laki-laki, maaf cakap, bukan lagi jual diri, gratis diri dia akan kasih sama laki-laki itu. Itu yang terjadi. Kalau boleh dibilang suami istri yang terjadi, perselingkuhan merebak di mana-mana. Kenapa merebak? Jawaban itu tadi, banyak perempuan, na'udzubillah min zalik, semoga Allah mengampuni kita, yang tak kebagian. Sehingga suami orang lah, tak peduli dia. Tak nikah lah, tak masalah, tak peduli dia. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu min alama, inilah fitnah-fitnah itu tadi, ya. Ilmu sedikit, kebodohan semakin tampak. Ada orang salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Saya pernah tidak sekali dua, dan semuanya saya tegur, tapi tidak peduli. Apa itu? Sa'i dari Sofa ke Marwah di Masjidil Haram, nyanyi. Jemaah dari Indonesia itu. Saya datangi sampai saya teriak, siapa yang ngajari kalian begini? Tapi karena dia bodoh, dianggapnya kita yang sedang aneh. Jadi kan istilahnya ada istilah bodoh tak terajar. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya sudahi dulu ini. Udah masuk waktu belum? Belum ya? Ada pertanyaan? Ini kayaknya saya tidak sedang marah-marah sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Jangan pula tunduk-tunduk kali. Ini kayaknya macam kena marah. Bukan, saya nyampaikan materi yang memang perlu sama-sama kita pahami. Kalau tak cocok, kayaknya memang yang saya bilang memang itulah yang sudah terjadi di luar kan? Ya. Nah, kita lanjut ini. Adapun peperangan bukan antara kaum muslimin dengan orang kafir, tapi peperangan sesama kaum muslimin. Makanya sering di medan sama sekarang sering saya bilang, jaga ukhuwah kalian. Jangan kalian bunuh-bunuhan. Bukan bunuh fisik, bunuh karakter orang gara-gara. Kecuali ada kafirnya yang ikut maju di sana, ayo saya ikut. Tapi kalian sama-sama muslim, cuma prasangka ini prasangka itu, terus bilang ini bilang itu dan sebagainya. Ya Allah, siapa manusia yang kalian bela? Kalau yang kalian bela memang orang yang sepakat zahir batinnya, kita tahu dia lurus membela agama Allah selama ini, ayo. Cuma masalahnya tidak gitu. Ya. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari menyebutkan, sungguh sebelum kiamat tiba akan ada haraj. Apa itu haraj? Rasulullah menjelaskan pembunuhan. Namun bukan pembunuhan kalian terhadap kaum musyrikin, tapi pembunuhan di sesama muslim. Sampai-sampai seorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh pamannya, juga membunuh keponakannya. Mereka kembali bertanya, bukankah masih ada orang yang berakal ketika itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, sungguh orang yang berakal pada waktu itu telah tiada, lalu digantikan dengan orang yang seperti debu. Artinya apa? Nggak pakai otak lagi sudah pakai kepentingan saja. Sama dia walaupun benar, selama tidak penting sama dia, benar itu diberangus. Walaupun terang itu dibutuhkan, tapi dia tak penting, dia hancurkan lampunya. Itu akan terjadi. Kebanyakan dari mereka sudah merasa berada di atas kebenaran, padahal tidak seperti itu. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim.
Agama itu seperti orang, kata Nabi, kalau tak lewat dari tenggorokannya, cuma ada di mulutnya saja. Tidak sedikit orang yang merasa diri paling beragama, padahal agama sudah keluar dari badannya seperti busur yang keluar, anak panah yang keluar dari busurnya. Tingkahnya sudah jauh dari agama, tapi dia merasa paling beragama. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtul 'ala shay'in ala ayyi shay'in qutil." Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Akan sampai zaman di mana nanti akan terjadi pada kalian seorang membunuh tapi tidak tahu kenapa dia membunuh, sementara orang yang dibunuh juga tak tahu kenapa dia harus dibunuh. Akan sampai zaman seperti itu. Coba bayangkan, dia membunuh tapi dia tak tahu. Paling dia cuma bilang, aku disuruh. Kenapa kau bunuh dia? Aku tak tahu, aku disuruh, aku kasih duit. Kenapa kau caci maki? Aku dibilang, karena itu musuhku, maka dia kulawan. Ditanya sama dia, kenapa kau sampai dia bunuh? Gak tahu, dia cuma ribut masalah minta teh, gak aku kasih, dia terus ribut, dia bunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, saya mengingatkan kepada kita semua agar semoga Allah menjaga kita dan kita terhindar dari fitnah-fitnah besar yang agak repot juga untuk mengatakan terhindar dari fitnah besar, karena juga kita berada di zaman fitnah ini. Ya, betapa buruknya perilaku orang yang kemudian mengkondisikan kita berada dalam situasi fitnah. Allahu a'lam bishawab. Sini ada yang ngasih komentar tadi. Saya lihat itu. TikTok juga Ustaz. Kalau aplikasi. Iya, saya bilang. Saya jujur, itu juga saya tengokin. Saya kadang sama saya belakangan, karena TikTok kan ada dibilang ulama mengatakan TikTok haram kan. Nah, saya tak berani mengatakan itu. Saya coba cek dulu. Saya download aplikasi TikTok di HP saya. Saya sering lihat samping istri saya. Kalau ada yang tak benar saya tunjukkan. Beginilah. Cobalah bayangkan. Ini TikTok, ini yang nonton anak-anak muda rata-rata. Tapi beginilah yang ditonton itu. Saya mengatakan wajar kalau para ulama ada yang mengharamkan TikTok. Walaupun di TikTok itu ada ceramah Ustadz Adi Hidayat, ada ceramah Ustadz Somad, ada ceramah Ustadz Das'ad Latif, ada banyak yang bagus-bagus. Ada kalimat TikTok motivasi, banyak yang bagus-bagus. Tapi dicampur al-haq wal batil, antara benar sama salah. Na'udzubillah min zalik. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bagaimana cara menjaga ini semua? Saya cuma mengatakan komitmen di atas jalan takwa, jalan ahlu tauhid, jalan orang-orang yang komitmen di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Sekarang berfikirlah keselamatan diri dan keluarga kita. Caranya tidak hanya membiarkan dalam pikiran, tapi juga menindaklanjutkan dalam semua amal saleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Dah masuk waktu ya. Insyaallah kita ketemu di waktu yang lain untuk menceritakan contoh. Di sini kalau mengikut buku yang kita diskusikan, contoh-contoh perpecahan yang terjadi di tengah umat. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.